Hari-hari ini ya semakin banyak orang yang berkeluh kesah ya tentang hidupnya yang tidak bahagia ya. Dipenuhi masalah, bisa disebabkan kesalahan sendiri atau orang lain. Memang saya akui ya, hidup ini tidak akan lepas dari masalah. Jadi topik ini yang berjudul Ciptakan Surga di Hatimu kesannya terlalu lebay atau mustahil. Karena kenyataannya masih banyak orang kaya, pejabat tinggi, pebisnis, suami atau istri, wanita atau pria muda dan tua, dan lain-lain hidupnya tidak bahagia. Bagi saya, bahagia dan damai sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Saya percaya ya, kita bisa ciptakan surga di hati sendiri, yaitu dengan berkata jujur kepada diri sendiri ya dan orang lain. Dan ini beberapa tips yang akan saya bagikan. Nomor 1, jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Banyak orang tidak sadar ya bahwa jujur kepada diri sendiri sangat menentukan pikiran dan hati. Yaitu sering bertanya ya, apa yang membuat diri sendiri sedih, marah, atau sakit. Misalnya ya, jika Anda akan marah jika ditipu atau dibohongi, sedangkan Anda sering menipu orang atau sering berbohong. Atau Anda tidak suka disakiti oleh kata-kata yang kasar, tetapi malah Anda sering berkata kasar kepada orang terdekat dan lain-lain. Lalu Anda merasa baik-baik aja, sehingga sering tidak jujur kepada diri sendiri. Karena sering menyangka, akhirnya hati nurani menjadi puntul. Nomor 2, jujur kepada kelemahan kita. Misalnya, Anda sudah berhenti punya hobi judi ya. Jangan coba-coba masuk ke rumah judi hanya untuk iseng-iseng. Pasti Anda tidak akan kuat hadapi godaan berjudi dan harta akan ludes. Jika Anda sudah berhenti merokok atau berhenti minum alkohol, lalu Anda diajak untuk kumpul dengan teman-teman yang hobinya merokok dan mabuk, Anda harus jujur ya, punya kelemahan dan berani menolak bergaul dengan kelompok ini. Nomor 3, bagaimana memperlakukan orang lain. Kita akan merasa bahagia dan damai ya jika kita selalu mau berkata dan bertindak baik dan benar kepada orang lain. Misalnya ya, menghibur teman-teman yang sedang sedih ya, menolong teman-teman yang sedang buruk keuangannya, tetapi harus sesuai dengan kemampuan atau kerelaan hati. Nomor 4, menjaga hati dan pikiran. Jika hati sedang galau ya atau sedih, atau disakiti karena difitnah dan lain-lain, lebih baik berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti Anda. Memang ya tidak mudah loh, tetapi waktu mau memaafkan, hati jadi lega dan tenang. Juga jika pikiran lagi sumpek nih ya, saya sarankan keluar sebentar ke tempat yang nyaman dan tenang, bisa juga dengan teman-teman yang baik. Nomor 5, menjaga kesehatan fisik dan mental. Ternyata kesehatan fisik juga penting untuk bisa hidup bahagia ya, karena mustahil loh bisa tenang dan bahagia jika fisik sering sakit. Jadi pola hidup juga harus diperhatikan ya, misalnya memakan makanan yang sehat, tetapi tidak harus mahal loh. Sering berolahraga supaya sehat, tidur yang cukup ya, punya hobi yang positif seperti memasak ya, memelihara binatang. Ternyata binatang seperti burung-burung juga baik untuk pemulihan jiwa yang hancur. Gaya hidup juga harus disesuaikan ya dengan keadaan keuangan. Tetapi demi gengsi, banyak yang suka pamer dan bergaul dengan teman-teman yang suka pamer dan foya-foya dan tidak mau kerja keras. Ujungnya duit bisa habis karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nomor 6, suka menjelekkan orang. Lebih baik kurangi bergaul ya dengan orang-orang yang suka menjelekkan orang. Atau jika Anda sering menjelekkan orang, hidup Anda tidak akan bahagia dan damai. Nomor 7, memagari diri. Jika Anda tidak
bahagia bergaul dengan teman yang selalu merendahkan atau menyakiti, hindari mereka. Berani berkata tidak kepada orang-orang yang sering minta tolong hanya untuk mementingkan diri sendiri atau yang hidupnya berantakan, juga teman-teman yang malas dan mengasihani diri. Jika Anda mudah stres ya, kurangi menonton berita yang negatif atau berita yang menyebarkan kebencian atau pertengkaran. Hindari berteman dengan orang-orang yang suka busybody ya, atau orang-orang yang mau tahu urusan orang, tujuannya untuk gosip. Jika Anda mau hidup tenang, hindari orang-orang yang suka mencari gara-gara. Orang yang suka adu domba ya, sehingga menimbulkan perang mulut atau pertengkaran. Hindari orang yang cepat marah, suka menjelekkan sesama saudara atau teman ya. Tetapi jika Anda seorang yang cepat marah, narsis, atau selalu merasa benar, tidak mau mengaku salah jika bersalah, saya percaya Anda tidak akan merasa bahagia dan damai. Jika Anda punya pasangan yang pemarah, narsis, atau selalu merasa benar, dan masih bertahan dalam perkawinan, sebaiknya kurangi pembicaraan yang tidak penting supaya terhindar dari pertengkaran. Sebaiknya cari kegiatan yang positif ya, yang dapat membuat Anda bahagia. Nomor 8, love yourself. Jika Anda merasa tidak ada orang yang sayang ya, kasihilah diri Anda sendiri, tetapi bukan mengasihani diri loh. Atau hibur dan manjakan diri sendiri dengan pergi berlibur. Aktifkan hobi Anda atau istirahat di rumah dengan bayangkan hal-hal yang indah. Bangga atau hargai diri sendiri, tetapi bukan sombong. Nomor 9, bahagiamu jangan tergantung pada orang lain. Jika bahagia kita tergantung dari pasangan atau orang terdekat kita, hidup kita tidak akan bahagia dan damai karena bahagia kita tergantung kepada orang lain. Nomor 10, bisa mengelola uang dengan baik. Ternyata mengelola uang juga penting untuk bisa hidup bahagia dan damai, karena tanpa uang kita tidak bisa beli apa-apa ya. Bukan berarti kita harus punya banyak uang loh. Jadi hidup bersederhana pun bisa tenang dan bahagia karena dijauhkan dari tekanan gaya hidup yang mewah. Kesimpulan untuk bisa ciptakan surga di hatimu adalah jangan menipu, sering berbohong, menyakiti orang atau serakah. Sadari kelemahan dan kemampuan Anda. Jaga hati dan pikiran. Selalu menebarkan kebaikan yang tidak egois atau memanfaatkan orang untuk kepentingan diri sendiri. Tidak sombong dan mau menerima teguran yang sopan dan baik dari orang. Jangan selalu mencari kesalahan orang, tapi mau introspeksi diri. Jika berhutang, harus bayar. Dan beberapa tips yang sudah saya sebut. Semoga sharing saya yang tidak sempurna bisa bermanfaat bagi Anda. Salam dari saya, Katie Wenas, dan sampai jumpa.